Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Jumat 19 Juli 2024. Teks Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 18 hingga 40. Tema hidup yang menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita yang sementara ini terkadang membuat kita bertanya, apa yang baik, yang berkenan, dan apa yang menjadi tujuan atau apa yang akan kita capai dalam menjalaninya. Hal ini sering terjadi dan bahkan sering juga membuat kita jatuh dalam godaan dosa. Perenungan kita pagi ini belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Kita mau belajar dari sikap hidup dan perjalanannya menjadi pemberita Injil Allah. Teladan yang baik yang diteruskan oleh Paulus dalam hidup serta perjalanannya melayani Allah sebagai seorang rasul. Bukan perkara gampang dan mudah, namun Paulus menyadari ketika ia menerima dan memulai, ia juga harus mengandalkan sumber teladan hidup yang benar, dan ia juga harus mengandalkan Dia agar apa yang ia kerjakan dibuat berhasil, dan ia pun dapat menjadi teladan juga. Dalam arti kehidupan yang ia jalani dapat menjadi berkat dan menjadi teladan bagi orang percaya dan para pelayan serta pemberita kebenaran Allah. Ada dua hal yang menjadi perenungan kita di pagi ini. Yang pertama, berpikir positif. Menjalani kehidupan dengan pikiran yang positif. Hal ini akan menjadi dan akan kita miliki ketika hidup kita terfokus kepada Yesus Kristus. Apa yang baik, apa yang membawa hati damai dan sukacita, dan apa yang membuat dan apa yang dapat memberkati orang lain, itulah kehidupan yang positif, dan ini hanya ada di dalam ajaran dan cara hidup Tuhan Yesus Kristus. Menjadi teladan adalah perkara yang sangat sulit, karena apa yang kita anggap baik belum tentu baik di pandangan manusia. Tetapi jika kita melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran Allah dalam firman-Nya, sudah akan jelas baik di pandangan Allah, dan Allah akan menjadikannya juga baik di pandangan manusia. Berpikir positif akan melekat dalam hidup kita jika kita melekat dan dekat dengan Allah. Pikiran positif juga akan terlihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, karena Allah yang menjadi penuntun, penolong, serta menjadi pedoman kita hidup. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Dari kehidupan dan perjalanannya Paulus, ketika kita merenungkan bagian ini, kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk menjadi teladan atau menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus belajar rendah hati, yang artinya ketika orang menganggap, berpandangan, dan berpendapat yang tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, kita tidak melawan dengan kerasnya hati. Bahkan kita tidak membenci ataupun kita balik merespon dengan tindakan yang salah. Tetapi hendaknya kita naikkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus, bahwasannya iman kita diteguhkan melalui apa yang kita alami, dan kita semakin melekat kepada Dia. Secara tidak sadar kita telah mengikuti teladan Tuhan Yesus, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Banyak yang mencela dan menganggap dia menghasut banyak orang dengan apa yang ia sampaikan. Namun kerendahan hatinya menjadikan ia orang bijak dalam bertindak. Ia tidak mengikuti manusiawinya, melainkan ia belajar dari teladan Tuhan Yesus. Paulus menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Ia meminta izin untuk mengatakan kebenaran yang mungkin belum tentu diterima, tapi ia melakukan dengan iman, dan biarlah Allah melakukan keadilan atas hidupnya serta orang lain. Aplikasinya, mari kita belajar dan merenungkan. Selama kita masih hidup, kita kerja keras dan saling menopang untuk berlomba-lomba menjadi pembawa kabar baik. Kita mulai dari hidup kita yang selalu berpikir positif dan belajar untuk rendah hati, karena itu akan menjadikan kita bijaksana
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Salam.